Hai Dek. Hai. Baiklah, hari ini kita akan mendengarkan cerita Kancil dan Harimau. Pada suatu hari, sang kancil sedang berjalan-jalan di hutan. Ketika asik berjalan-jalan sambil memakan rumput, tiba-tiba kancil dikagetkan dengan suara auman di depannya. Au! Au! Harimau. Ternyata itu adalah suara seekor harimau yang sedang kelaparan. Nah, hari ini nasibku baik sekali. Perutku sedang keroncongan. Sekarang ketemu kancil sebagai makanan siangku. Hei kancil, bersiap-siaplah. Karena hari ini kau akan aku makan, sahut sang harimau. Tunggu dulu harimau. Kalau kamu mau makan aku, kamu akan kehilangan rahasia sabuk sang dewa. Siapa yang memakainya, maka dia akan bisa terbang dan kuat seperti dewa. Kamu tahu nggak? Terbang dan kuat seperti dewa. Dan kalau kamu memakainya, kamu juga pasti akan menjadi raja hutan yang selama ini kamu idam-idamkan, kata sang kancil. Batara, kita tahu ini. Apa? Minyak ikan nak cari Kita baca harimau. dulu, ini harimau. Bukan ikan, nak tengok harimau kena ulo. Oh, nanti. Benar nih, Cil. Kalau begitu, kamu tidak akan aku makan. Tapi, kamu harus memberitahu di mana sabuk dewa itu, kata sang harimau. Benar dong. Dek, harimau, Dek. Harimau. Nih, harimau. Harimau. Au. Kancil. Awas. Kita nampak. Sekarang, ayo kamu ikut aku ke batu besar di pinggir sungai, dekat rumpun bambu di selatan hutan, kata sang kancil. Halo. Akhirnya, si kancil dan harimau segera berjalan menuju pinggir sungai di selatan hutan. Hai. Ketika sampai di tempat tujuan, tampak sebuah benda berwarna coklat hitam melingkar di sebuah batu besar menyerupai sebuah sabuk. Sang harimau mengaum panjang. Ini apa nih? Harimau. Ini Harimau. ular. Aum. Bergerak. Aum. Bergerak hendak menerjang benda itu. Tunggu dulu harimau. Kalau kamu mau mengambil sabuk dewa tersebut, kamu harus berjalan mundur ke arah sabuk tersebut dan jangan sesekali menengok ke belakang. Agar dewa pemilik sabuk itu tidak mengetahui kedatanganmu. Kalau ketahuan bisa gawat nanti, kata sang kancil. Ini apa nih? Kancil. Ini Harimau. benar juga katamu, Cil. Habis sabuknya besar sekali sih. Aku sudah tidak sabar untuk memakai sabuk itu, kata harimau. Oke harimau, sekarang kamu berjalan mundur ke arah sabuk itu. Tapi sebelum itu aku hitung dulu ya. Sekalian mau sembunyi. Soalnya dewa pasti memarahiku kalau melihatku, sahut sang kecil. Cepat hitung, Cil. Aku sudah tidak sabar nih, ucap sang harimau. Oke, aku hitung ya, kata sang kancil. 1, 2, 3. Udah belum, kata sang harimau. Belum, kata sang kancil. Sambil berlari, dia meneruskan hitungan sampai dengan 10. 1, 2, 3, 4, 5. kan sampai 10.
6, 7, 8, 9, 10. Sang harimau berjalan mundur menuju ke arah benda yang menyerupai sabuk tersebut. Dan ketika tubuhnya memasuki ke dalam lingkaran tersebut, tiba-tiba benda tersebut bergerak melilit tubuh sang harimau. Sang harimau tampak senang karena pikirannya sabuk tersebut sedang beraksi memberikan kekuatan pada tubuhnya. Ular. Jadi dia dililit ular ternyata kan? Iya. Namun lilitan itu semakin lama semakin kuat dan membuat harimau kesakitan. Alangkah kagetnya sang harimau ketika di hadapannya muncul kepala ular piton raksasa. Sang harimau berteriak minta tolong. Namun teriakan minta tolongnya itu sia-sia. Karena ular piton itu terlalu besar dan lilitannya terlalu kuat. Ini kawannya harimau. Ini ularnya. Dan akhirnya sang harimau itu mati dimakan ular piton dengan tulang-tulang yang remuk. Ini tulang-tulang ini remuk nih. Gara-gara dililit dia. Ada satu lagi. Adapun sang kancil yang nyawanya terselamatkan karena kecerdikannya memulai petualangan barunya di hutan belantara. Kancilnya selamat dia dari harimau. Harimaunya tak jadi makan kancil. Harimaunya dililit apa? Dililit ular. Ular apa tadi? Ini ular piton. Ular apa? Piton. Ular piton itu besar loh. Nah, jadi pelajari sesuatu hal yang baru kamu temui dengan benar-benar. Jangan tergoda dengan janji atau apapun di belakangnya. Kancil pun selamat dari harimau. Iya, dari lu.